Tangis seorang bocah laki-laki yang kedapatan mengamen bersama ibunya pecah saat diamankan petugas gabungan yang menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Menteng, Jakarta. Kebakaran hebat melanda gedung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang di Kompleks Balai Kota Bandung. Pacar, tolong dievakuasi mas, mobil mas, pinter yang beringin. Terbawa derasnya banjir bandang, 7 unit mobil hanyut ke Sungai Beringin, Semarang, Jawa Tengah. Uang ini ditemukan di rumah saya. Dan itu rumahnya sampai ya? Iya, rumah Pak saya. Video relawan bencana yang menemukan uang belasan juta rupiah di bawah puing-puing reruntuhan banjir bandang viral di media sosial. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syedian Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, hari Selasa 8 November 2022. Iya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali Fokus Pagi hari ini dari informasi kebakaran pemirsa, di mana api dengan hebat melanda gedung Badan Perencanaan Penelitian atau Bapelitbang di Kompleks Balai Kota Bandung. Ya, api dengan mudah dipadamkan lantaran saat kejadian hujan deras mengguyur di lokasi kebakaran. Asap tebal membumbung tinggi dari gedung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan melahap bagian atas bangunan. Kepanikan pun melanda para pegawai pemerintah Kota Bandung yang sedang beraktivitas. Pak, saya lihat ke atas sudah api. Saya langsung teriak, teman-teman saya semua keluar semua. Diduga dari apa itu Pak? Ya, Diduga itu dari apa? atas satpam ada proyek pengelasan di atas. Terus? Selama kami kerja ada proyek pengelasan. Saya nggak tahu saya lagi ngetik. Terus? Api udah di atas, udah sejengkal saya atap. Api baru bisa dijinakkan 2 jam berselang setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Diduga karena dari percikan pekerjaan dari atap gedung ini sendiri. Kemudian waktu itu ada berapa pekerja dari? Untuk sementara yang kita amankan 1, informasi terakhir ada 4 orang pekerja. Dugaan sementara api berasal dari pengelasan yang dilakukan sejumlah pekerja di bagian atap yang sedang direnovasi. Seorang pekerja lalu diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Polisi periksa sejumlah saksi dan amankan seorang pekerja menyusul kebakaran yang melanda gedung Bapelitbang di Komplek Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Kendati tak ada korban jiwa, kebakaran diduga berasal dari percikan las berimbas hangusnya sejumlah berkas penting. Kebakaran besar ini melanda Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membakar gedung Bapelitbang di kantor pemerintahan tersebut. Petugas terus berjibaku untuk memadamkan si jago merah yang diduga berasal dari percikan api las salah seorang pekerja perbaikan atap bangunan. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pun turun langsung untuk memeriksa semua sudut bangunan yang terbakar. Wali Kota memastikan tidak ada korban jiwa karena semua pegawai berhasil diselamatkan, termasuk semua arsip dan komputer. Namun sejumlah berkas kertas ada yang terbakar. Kertas mah itu pasti habis lah ya. Dan kan kita juga sebetulnya sudah semua di digital ya, di backup digital. Cuman kan komputernya juga ikut kebakar. Saya mudah-mudahan masih bisa terselamatkan. Untuk penyelidikan selain olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, polisi juga mengamankan 1 orang pekerja dan 3 orang lainnya sedang dalam pencarian. Diduga karena dari percikan pekerjaan dari atap gedung ini
kami sendiri. Dan waktu itu ada berapa pekerja Dani? Untuk sementara yang kita amankan 1, informasi terakhir ada 4 orang pekerja. Kebakaran yang melanda gedung Bapelitbang di kantor pemerintahan Kota Bandung terjadi Senin siang. Api padam setelah petugas mengerahkan 20 unit mobil damkar dari Pemkot Bandung dan damkar Kabupaten dan Kota Cimahi. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. 2 kereta api batu bara rangkaian panjang bertabrakan di Lampung Tengah, Lampung. 4 orang mengalami luka-luka. 2 kereta api batu bara rangkaian panjang ini bertabrakan di dekat stasiun Rengas Desa Bangunsari Bekri, Lampung Tengah, Lampung. Gerbong kereta api yang akan menuju ke Sumatera Selatan terpental dan keluar dari rel. Kecelakaan terjadi karena kedua kereta masuk ke jalur rel yang sama. Kereta api tujuan Sumatera Selatan tanpa muatan parkir menunggu kereta melintas. Namun dari arah berlawanan kereta muatan batubara malah masuk ke jalur yang sama, yakni jalur 1. Tabrakan pun tak terhindarkan. Ada 4 korban luka ringan, termasuk masinis. Nah, sekarang kita fokus ke evakuasi dulu ya. Sementara untuk korban 4 orang, masinis luka ringan. Untuk kerusakan kami juga belum pastikan, tapi ya ada beberapa lah yang memang terguling. Tapi kalau yang rusak parah mungkin bagian kabin lokomotif. Dampak lain yakni jadwal keberangkatan kereta penumpang, yakni kereta Raja Basa dan Kuala Stabas rute Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya dibatalkan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Sementara akibat kecelakaan kereta api di dekat stasiun Rengas Desa Bangunsari, Lampung Tengah, sejumlah penumpang kereta api dari Lampung menuju Sumatera Selatan terpaksa menunda perjalanannya. PT KAI juga akan mengembalikan uang pembelian tiket kepada calon penumpang secara penuh atau 100%. Tertutupnya jalur kereta api dari Lampung menuju Sumatera Selatan oleh 2 kereta api babaranjang yang bertabrakan di dekat stasiun Rengas, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, membuat calon penumpang kereta api dari seluruh stasiun di Lampung menuju Sumatera batal berangkat pada hari Senin. Salah satunya di stasiun Labuan Batu, Bandar Lampung. Calon penumpang kereta api tujuan Sumatera membatalkan perjalanan mereka. Tak hanya itu, PT KAI juga menutup sementara penjualan tiket penumpang seluruh rute lokal dan ke Sumatera Selatan. Jadi tadi tiba-tiba pagi tadi pas mau berangkat itu ada pengumuman ya, ada informasi bahwasanya kereta nggak bisa jalan hari ini. Jadi ya mau nggak mau ya udah kita pembatalan aja hari ini. PT KAI juga resmi membatalkan tiket kereta api keberangkatan hari Senin. Pihak PT KAI mengembalikan uang pembelian tiket ke calon penumpang secara penuh atau 100%. Kita lakukan dan mengarahkan penumpang ke angkutan lain dan yang sudah membeli tiket kita arahkan untuk pembatalan dan penggantian 100% di loket. Sementara untuk mengevakuasi kereta api babaranjang yang bertabrakan di dekat pintu stasiun Rengas, puluhan personel PT KAI dan 2 alat berat dikerahkan. Evakuasi tahap awal difokuskan menyingkirkan belasan gerbong yang terguling di atas rel. Hal ini dilakukan agar lalu lintas kereta api kembali normal. Ada beberapa gerbong yang melintang di jalur 2. Nah, fokus kita menghilangkan rintangan gerbong yang ada di jalur 2. PT KAI menargetkan Selasa pagi rel sudah bisa dilewati kereta api dari Lampung tujuan Sumatera Selatan maupun rute sebaliknya. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, isak tangis mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Di antaranya sejumlah wanita yang kedapatan membawa anak untuk mengamen histeris saat hendak diamankan petugas ke dalam mobil dinas sosial. Tangis seorang bocah laki-laki yang kedapatan mengamen bersama ibunya di sebuah rumah makan di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat langsung pecah. Sebab kedatangan petugas gabungan Satpol PP bersama Sudin Sosial Senin siang membuatnya kaget hingga ia menolak untuk diamankan. Wanita yang menggendong anaknya ini juga histeris saat petugas hendak mengangkutnya ke mobil dinas sosial. Tak hanya para pengamen, razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS juga turut menyasar kepada sejumlah manusia gerobak. Tadi kita 5 dewasa, 2 anak-anak, karena anak-anak 2 itu ikut ibunya mengamen. Jadi ada juga
pemulung yang tidur juga Bu ya? Iya, ada pemulung yang tidur di jalan, tadi ada 2. Petugas langsung membawa seluruh PMKS ke panti sosial Kedoya guna pembinaan lebih lanjut. Razia rutin terhadap PMKS akan berlangsung terus guna menciptakan ketertiban serta estetika ibu kota. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Eksekusi atau pengosongan paksa sebuah lahan di kawasan Kalasei 2 Minahasa, Sulawesi Utara berlangsung ricuh. Kendalikan keadaan, petugas pun terpaksa mengguyur warga dengan tembakan air dari mobil pemadam kebakaran. Petugas terpaksa mengguyur warga dengan tembakan air dari mobil dinas damkar, menyusul kericuhan pada pengosongan paksa atau eksekusi sebuah lahan di Desa Kalasei 2 Minahasa, Sulawesi Utara. Ratusan orang menghadang petugas gabungan, bahkan diantaranya ada yang menutup jalan dan membakar ban dan kayu. Warga yang merupakan petani ini menolak rencana Pemprov Sulut yang akan membangun sebuah kampus di lahan seluas 22 hektar. Pemerintah setempat juga telah menggelar mediasi dan sosialisasi sebelumnya dengan warga. Kita membuka jalan tadi, ada beberapa masyarakat yang sifatnya sudah berupaya anarkis, memancing petugas dan melakukan perlawanan. Kita lakukan pengamanan untuk dilakukan interogasi awal, dan tentunya nanti kita lihat apakah mereka dikategorikan pelanggar hukum atau cukup diamankan. Nanti kita masih investigasi untuk masyarakatnya tidak dilakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan. Bapak negara ini tanah ini sudah di tahun 32. Kita mama lahir tahun 34 kesian. Omak so 63 tahun. Omak ada bergarap kesian. Omak pe anak boleh sekolah. Jadi polisi omak pe anak. Kini para petani Kalasei menuntut gubernur untuk memberikan hak atas lahan yang telah mereka garap selama puluhan tahun. Meski nantinya mereka akan mendapat ganti rugi. Yaya Piri melaporkan dari Minahasa, Sulawesi Utara. Bursa Kerja Kota Batam 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dihentikan sementara setelah terjadi penumpukan orang yang datang. Akibatnya sejumlah pencari kerja banyak yang pingsan. Petugas Satpol PP berusaha menangani peserta pencari kerja yang sesak napas dan jatuh pingsan saat mengikuti Bursa Kerja 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Kepulauan Riau. Di hari pertama pembukaannya pada Senin 7 November 2022, panitia menggandeng 32 perusahaan dengan 1.797 lowongan kerja. Besarnya kesempatan yang ada dimanfaatkan oleh ribuan para pencari kerja untuk mencoba peruntungannya mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, panitia kewalahan lantaran peserta yang datang membludak. Rencananya, acara ini akan berlangsung hingga 9 November 2022. Namun lantaran ada insiden ini, pihaknya akan mengevaluasi acara dan berencana memecah titik acara di 2 lokasi yang berdekatan, yakni di lapangan sepak bola dan lapangan futsal kawasan Plaza Saguling. Hari ini ada job fair, berarti dianggap ada kesempatan. Maka datang dia terdaftar, ya maka bisa kerja. Tapi bukan dari situ ya. Dari saya lihat dari volume peserta pencari kerja, pencaker ini cukup banyak sekali. Ya. Ini berarti orang sangat butuh ini. Tadi saya sampaikan Pak Kadis, kan dibuka 789. Nanti kalau ini hari 3 hari nanti evaluasi, kalau perlu buka nanti akhir November kita buka lagi. Wali Kota Batam yang hadir dan membuka langsung acara tersebut berharap para pencari kerja dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, namun dengan cara yang tertib. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, acara Bursa Kerja 2022 ini untuk sementara ditunda. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Di informasi lainnya, banjir bandang yang melanda perumahan Wahyu Utomo, Semarang, Jawa Tengah membuat tembok sejumlah warga jebol. Tak hanya itu, derasnya arus air juga menghanyutkan 7 unit mobil ke sungai. Pacar, tolong dievakuasi mas, mobil mas, kita yang dingin. Beginilah proses evakuasi 7 unit mobil menggunakan eskavator di Sungai Beringin, Semarang, Jawa Tengah, Senin sore. Sejumlah mobil itu terbawa derasnya banjir bandang pada Minggu malam saat terparkir di depan rumah dan jalan umum. Selain menghanyutkan kendaraan, banjir bandang juga menyebabkan jebolnya tembok sejumlah rumah warga di perumahan Wahyu Utomo, Ngalian, Kota Semarang.
Meski bukan kali pertama terjadi, namun banjir kali ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Tiba-tiba, istilahnya nggak ada. Pelan-pelan kan saya lihatin terus. Jadi saya lihat terus kondisi air itu, Pak. Masih jauh, masih dalam. Nggak ngira kalau banjir itu. Lalu saya masuk ke kamar lagi, keluar lagi udah buat datang tiba-tiba airnya itu. Diperkirakan sekitar 70 kepala keluarga terdampak banjir. Hingga Senin petang kegiatan pembersihan lumpur akibat banjir masih dilakukan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Banjir bandang di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah infrastruktur jembatan dan jalan rusak. Meski demikian, warga tetap nekat memanfaatkan jembatan yang kondisinya patah dan nyaris putus. Meski sebagian pondasi jembatan Kali Tengah ini patah, warga nekat melintasi jembatan yang menghubungkan dua dusun di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Tak hanya motor, bahkan kendaraan roda 4 juga nekat melintasi jembatan rusak tersebut. Jembatan ini patah usai diterjang banjir pada Kamis pekan lalu. Masyarakat nekat memanfaatkan jembatan lantaran tak ada jalan alternatif yang lainnya. Saat ini masyarakat setempat bergotong royong membersihkan material kayu dan sampah yang tersangkut pada kaki jembatan. Warga berharap pembersihan ini dapat memperpanjang usia jembatan. Puing-puing rumah warga ambruk ke sungai di Mamasa, Sulawesi Barat. Di lokasi lain, sejumlah bangunan di pinggir pantai Soge, Pacitan, Jawa Timur roboh akibat abrasi. Warga merekam detik-detik saat menara pengawas pantai Soge di Desa Sidomulyo, Ngadirejo ambruk. Bangunan dua lantai ini roboh ke pantai lantaran tanah tergerus air. Dua bangunan kamar mandi pun ikut amblas. Abrasi ini juga menghanyutkan ribuan pohon cemara. Abrasi terjadi ketika wilayah ini diguyur hujan lebat sejak bulan Oktober lalu. Arus sungai yang seharusnya ke pantai berbelok arah ke Sungai Soge sehingga menyebabkan abrasi. Terjadinya abrasi dari sungai dibantu sama tingginya gelombang, akhirnya menyebabkan seperti ini. Terus yang hilang apa ini, Pak? Yang hilang 2 toilet, 1 tempat rescue, terus yang satunya menara pengawas. Warga dilarang mendekat mengingat curah hujan yang masih tinggi. Di lokasi lain yakni Desa Arale, Mamasa, Sulawesi Barat, puing-puing rumah warga ambruk ke sungai. Bantaran sungai tempat rumah itu berdiri tak mampu menahan beban karena curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Longsornya bantaran sungai juga membahayakan sejumlah rumah lain di kawasan tersebut. Tim Liputan melaporkan. Seorang warga tewas karena terjebak di dalam rumah yang roboh tertimpa longsor di kawasan Silo, Jember, Jawa Timur. Evakuasi korban berusia 60 tahun dari timbunan reruntuhan berlangsung dramatis. Warga berjibaku untuk mengangkat jasad korban dari kedalaman tanah bercampur reruntuhan bangunan rumah di kawasan Desa Sidomulyo, Sulo, Jember, Jawa Timur Senin sore. Wanita lanjut usia berusia 60 tahun ini meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan tanah dan bangunan menyusul bencana tanah longsor yang menerjang 4 rumah warga di kawasan Tanah Manis. Diduga korban tak kuasa menyelamatkan diri saat bencana datang. Bencana akibat tingginya curah hujan juga sempat memicu kepanikan warga setempat seperti tampak dalam rekaman video amatir. Sejumlah warga berlarian untuk menyelamatkan diri dari luapan air berarus deras yang menggurus rumah-rumah mereka. Tim SAR gabungan pun kesulitan untuk menembus tempat kejadian karena akses jalan terputus. Semua peralatan sudah kita siapkan, namun akses ke sana masih tertutup dan kendaraan roda 4, roda 2 pun juga sulit untuk bisa dijangkau ke sana. Ini sebentar lagi alat berat dari PU akan datang. Kita coba untuk bisa menembus sampai ke lokasi. Tim gabungan terus berjibaku untuk membersihkan jalan desa yang tertimbun longsor diantaranya dengan pengerahan alat berat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Longsor juga melanda tempat pelelangan ikan di pantai Menganti, Kebumen, Jawa Tengah. Bencana serupa juga menerjang kawasan perbukitan menyusul hujan deras yang mengguyur kota Salatiga hingga memutus akses jalan.
Material longsor berupa tanah dan batu dari perbukitan Salih Putih di Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah menutup sebagian jalan lingkar Senin malam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun tanah longsor yang memasuki area jalan lingkar Salatiga arah Kota Semarang membuat lalu lintas terhambat dan dialihkan. Untuk mengurai arus lalu lintas, BPBD Kota Salatiga bersama jajaran Polres Salatiga berupaya menyingkirkan dan membersihkan reruntuhan tanah dengan alat seadanya. Hujan deras yang mengguyur Kota Salatiga pada Senin siang hingga malam menjadi pemicu bencana ini. Sementara tempat pelelangan ikan di Desa Argopeni, Kebumen diterjang material tanah yang terbawa banjir pada Minggu malam. Akibat kejadian ini sejumlah perahu yang bersandar di depan TPI terkena dampaknya, termasuk sejumlah warung tertimbun tanah. Hujan deras yang terus mengguyur dan tanah labil di kawasan ini menjadi penyebab sebuah tebing ambruk hingga berimbas pada kawasan pelelangan ikan. Video temuan segepok uang senilai 12 juta rupiah pasca terjadinya banjir di Kalibaru Wetan, Banyuwangi, Jawa Timur viral di Jagadmaya. Usut punya usut, uang tersebut ternyata milik warga Kalibaru yang rumahnya hancur diterjang banjir bandang pada pekan lalu. Uang ini ditemukan di rumah saya. Rumahnya sampean? Iya, rumah Pak Di saya. Video relawan bencana yang menemukan uang pecahan Rp100.000 di bawah puing-puing reruntuhan banjir bandang di Kalibaru Wetan viral di media sosial. Uang senilai 12 juta rupiah ini ditemukan relawan pada hari Jumat siang di bawah sepeda motor warga saat petugas melakukan pembersihan. Temuan ini langsung sengaja diviralkan di media sosial oleh petugas, sekaligus untuk mencari pemiliknya. Dan tak berselang lama, uang yang disimpan di posko bencana Balai Desa Kalibaru Wetan didengar sang pemiliknya. Pemilik uang bernama Harisas yang juga menjadi korban banjir mengaku, uang tersebut ia simpan di lemari yang ikut hanyut saat diterjang banjir bandang. Lelaki berusia 52 tahun ini bersyukur uang pinjaman dari bank itu ditemukan. Sedianya uang akan digunakan untuk biaya berobat sang adik. Uang itu pas dan tidak kurang, tidak lebih 12 kepit, yaitu 12 juta. Yang saya taruh di bawah almari pakaian istri saya. Uang bukan uang, ya menodong, bukan uang itu saya merampok dan lain sebagainya, uang pinjaman. Namun alhamdulillah sudah ditemukan, mudah-mudahan dengan ditemukannya uang ini, saya sumbangkan kepada saya yang saat ini di rumah sakit dan mendapatkan kesembuhan. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, banjir bandang setinggi 1 meter lebih menerjang kampung Kalibaru Wetan, Banyuwangi. Warga panik dan terkejut, lantaran selain baru pertama kali terjadi sebesar ini, dampak kerusakan akibat banjir juga cukup parah. 35 rumah rusak, 3 jembatan runtuh, hingga sejumlah kendaraan pun ikut terseret banjir. Makam-makam milik warga juga rusak setelah diterjang banjir bandang. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 3 terdakwa sekaligus, masing-masing Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ya, sejumlah saksi dihadirkan di hadapan majelis hakim, antara lain sopir ambulans yang membawa jasad Yosua. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari Senin mengadili 3 terdakwa, masing-masing Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Untuk pertama kalinya, ketiganya dihadirkan bersamaan di meja hijau. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Namun yang menarik adalah kesaksian sopir ambulans yang membawa jasad Brigadir Yosua dari rumah Duren 3 ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sang sopir ambulans mengaku selain diminta untuk mengecek denyut nadi Yosua, ia juga diperintahkan untuk tak menggunakan rotator dan sirine ambulans. Mobil yang skopnya sudah dimasukkan ke atas tempat tidur ambulans, lalu saya masukkan ke dalam mobil yang mulia. Nah, kemudian? Lalu saya masuk ke dalam mobil, udah bapak-bapak itu persiapan, saya pun persiapan yang mulia. Pas saya mau nyalain lampu rotator, lampu ambulans, tahan dulu mas, katanya nanti aja di luar. Oh baik pak, nanti ikutin arahannya aja, nanti dikawal.
Polisi menangkap pelaku penganiayaan istri di Jalan Cilobak Cinere yang videonya viral di media sosial. Dari hasil penyidikan terungkap, kasus KDRT tersebut dipicu masalah utang dan pelaku tak bisa mengontrol emosi lantaran dibawa pengaruh minuman keras. Aparat penyidik Polres Depok menghadirkan MS, pelaku penganiayaan terhadap istrinya yang videonya viral di jagat maya. Di hadapan awak media, MS mengaku dirinya tak mampu mengontrol emosi lantaran dibawa pengaruh minuman keras saat peristiwa itu terjadi. MS dan korban sempat cekcok di perjalanan sebelum pemukulan terjadi. Pertengkaran terkait masalah utang sebesar 30 juta rupiah yang dipinjam orang tua korban dengan cara menggadaikan sertifikat rumah orang tua pelaku ke bank, namun sudah 9 bulan cicilannya belum dibayar. Kepada penyidik, pelaku mengaku memukul korban sebanyak 3 kali. Dan dari hasil visum, korban mengalami luka dan robek di bagian mulut sepanjang 10 cm. Utamanya adalah untuk membahas masalah utang yang harus segera dibayar. Sehingga ada terjadi cekcok selama perjalanan, pelaku kemudian membanting motornya di jalan tersebut, menurunkan korban dan anaknya. Karena masih emosi, pelaku kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali ke arah wajah korban yang ternyata terekam oleh kamera dan kemudian diposting di media sosial. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir terancam dijerat pasal 44 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi juga tengah fokus pada pemulihan trauma psikologis pada korban dan anaknya yang saat itu menyaksikan adegan kekerasan. Korban dan pelaku diketahui sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu, namun belum bercerai. Nah, Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pasangan pemeran video asusila kebaya merah akhirnya ditangkap tim Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Informasi selengkapnya bersama Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, sepasang suami istri yang berboncengan motor terlibat kecelakaan dengan truk di Kalideres, Jakarta Barat. Naas sang istri tewas di lokasi kejadian. Pria ini tak bisa menahan lara saat istrinya tewas ketika di lokasi Jalan Kapu Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Mulanya pasutri yang berboncengan motor itu hendak menyalip truk dari lajur kiri, namun datang truk dari arah berlawanan hingga akhirnya tersenggol dengan truk muatan kertas. Sang istri yang terjatuh meninggal dunia usai terlindas truk, sementara sang suami mengalami luka-luka di bagian kaki. Pengemudi roda 2 itu berusaha menyalip sebelah kiri. Jadi supir sudah memberikan jalurnya sedikit, tetapi dia memaksakan diri, maka akan terjadi kecelakaan. Sopir truk berikut kendaraannya diamankan ke unit Laka Lantas Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara jenazah korban dievakuasi ke RSUD Kota Tangerang. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. 2 mobil terlibat kecelakaan lalu lintas di Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya 1 orang terluka. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 mobil ini terjadi di Jalan Jogja Solo di wilayah Ceper, Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore dan terekam video amatir warga. Kejadian berawal ketika mobil jenis pickup yang dikemudikan oleh Mursid melaju dari arah Solo menuju Klaten. Sedangkan mobil jenis minibus yang dikemudikan Arifiani melaju dari arah Klaten menuju Solo. Diduga kecelakaan terjadi karena mobil pickup mengalami ban slip dan melewati median jalan. Setelah itu terjadi tabrakan dengan mobil minibus. Akibat kejadian ini, 1 orang terluka, sedangkan bagian depan kedua kendaraan kondisinya ringsek. Yang mengakibatkan 1 kendaraan Toyota Innova dan 1 kendaraan Daihatsu Grand Max tanpa muatan. 1 mengalami luka yang baru saja observasi di Rumah Sakit Islam Klaten. Guna penyelidikan lebih lanjut, seluruh kendaraan kemudian dibawa ke kantor polisi. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Pasangan pemeran video porno kebaya merah yang viral di media sosial akhirnya ditangkap aparat di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Penyidik juga memastikan lokasi pengambilan gambar bukan di Bali seperti yang santer terdengar, melainkan di sebuah hotel di Surabaya. Pasangan pemeran video asusila kebaya merah akhirnya ditangkap tim Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur.
Penangkapan keduanya dilakukan pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 9 malam di kawasan Medokan, Surabaya. Hingga kini 2 orang terduga bintang video dewasa itu masih menjalani pemeriksaan guna mengungkap motif perekaman dan penyebaran konten asusila itu. Terhadap terduga pelaku kebaya merah, 2 orang antara lain seorang laki-laki yang berinisial ACS kelahiran Surabaya dan 1 orang perempuan berinisial AH kelahiran Malang. Penyidik Polda Jatim juga memastikan lokasi pengambilan gambar bukan di sebuah hotel di wilayah Bali, melainkan di sebuah hotel di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Masyarakat menduga karena yang digunakan itu adalah pakaian kebaya adat, itu dugaannya mirip dengan pakaian yang digunakan masyarakat Bali. Tapi kami tegaskan itu bukan di Bali, tapi dilakukan di Surabaya, di salah satu hotel yang ada di daerah Gubeng. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan viralnya video asusila pasangan laki-laki dan perempuan di salah satu kamar hotel. Sang pemeran wanita mengenakan kebaya berwarna merah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Tidak terima hubungan asmaranya diputus sepihak, seorang pria asal Nusa Tenggara Timur tega menghabisi nyawa mantan kekasihnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jasad korban dibiarkan tergeletak di pinggir saluran air dan baru ditemukan 2 minggu kemudian dengan kondisi tubuh sudah membengkak. Jasad seorang wanita yang belakangan diketahui berinisial ANS 26 tahun ditemukan oleh petugas penerangan di belakang gardu listrik samping saluran air Jalan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah melakukan penyelidikan selama 2 pekan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelakunya berinisial NDT 31 tahun. Pria itu dibekuk di sebuah rumah indekos di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu lalu. Pembunuhan itu dipicu oleh korban yang memutus hubungan asmara secara sepihak. Pelaku naik pitam karena hubungannya dengan wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga itu sudah terjalin selama 6 tahun. Terlebih alasannya wanita asal Nusa Tenggara Timur itu sudah menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Ya, dengan maksud dan tujuan adalah korban ingin mengembalikan barang-barang milik pelaku yang ada pada korban, baju dan lain-lain. Karena memang korban mau memutuskan untuk berhenti berhubungan. Nah, karena sudah punya pacar baru informasinya. Namun setelah berkunjung ke rumah dari si pelaku, akhirnya korban diantar pulang sama pelaku. Tujuannya ingin diantar pulang, namun di perjalanan mereka cekcok, ya sehingga pelaku naik pitam, akhirnya terjadilah pembunuhan tersebut. Tersangka kini mendekam di tahanan Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sesosok mayat laki-laki tersangkut di pompa air baku Perum Jasa Tirta II Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga mayat tersebut tenggelam di aliran Kalimalang hingga terseret ke area penyaringan sampah pompa air. Petugas pompa air baku unit wilayah 1 Perum Jasa Tirta II di Jatinegara, Jakarta Timur mendapati mayat tersangkut di area penyaringan sampah. Mayat laki-laki itu masih berpakaian lengkap, diduga tenggelam di aliran Kalimalang hingga tubuhnya terseret ke pompa air. Awalnya petugas yang sedang membersihkan sampah mengira korban dengan posisi tertelungkup itu bukan manusia. Namun setelah mengetahui korban adalah mayat, ia pun langsung melaporkannya ke aparat Polsek Jatinegara. Punggungnya putih gitu, kirain disangka ini apa? Putih, jok gitu, putih. Kelihatan kakinya. Tapi dia sempat nyangkut atau gimana? Ya nyangkut di jari-jari ke sini, keputar gitu. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi mayat berusia sekitar 40 tahunan itu dengan memeriksa sidik jarinya. Jasad laki-laki ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sementara itu penemuan sesosok jasad bayi hebohkan warga di aliran Sungai Kalibaru, Depok, Jawa Barat. Jasad bayi tersebut ditemukan seorang warga yang hendak memancing ikan. Jasad bayi ini ditemukan mengambang di aliran Sungai Kalibaru, Depok, Jawa Barat. Seorang warga yang hendak memancing ikan di sungai melihat jasad tersebut berada di tumpukan sampah. Semula ia mengira jasad tersebut adalah boneka. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.
Awalnya saya nemuin, saya kira boneka, tapi kok dilalerin. Ini manusia. Saya pergi mancing dulu, habis mancing saya balik lagi, saya lihat masih ada. Terus saya nanjak makan, habis makan kayak ada bisikan gitu di kuping saya. Wah ini mah orang manusia. Saya beli rokok 2 bungkus, saya turun lagi kali pas saya buka tanah saya cotek benar. Jajaran Polresta Solo berhasil mengungkap kasus pembuangan jasad bayi di halaman teras rumah warga di Bibis Luhur, Nusukan. Terduga pelaku wanita berusia 20 tahun tersebut mengaku malu lantaran kekasihnya tak bertanggung jawab. Polisi menangkap wanita berinisial VJ, 20 tahun, 5 hari setelah penemuan sesosok jasad bayi menggegerkan warga. Wanita itu mengaku melahirkan seorang diri di rumahnya lalu membekap wajah sang bayi lantaran takut suara tangisnya didengar keluarga, akibatnya bayi itu meninggal. Ia sempat menyimpan jasad sang bayi selama 2 hari sebelum dimasukkan dalam tas dan ditinggal di teras rumah warga di Dusun Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Rabu malam 2 November lalu. Wanita itu mengaku nekat membunuh darah dagingnya sendiri karena takut dan malu memiliki anak di luar nikah lantaran kekasihnya tak mau bertanggung jawab. Ia pun mengaku sang kekasih yang dikenal melalui media sosial itu bersikap temperamental dan tak segan memukul jika ia menolak ajakan berhubungan intim. Dirinya hamil, kemudian si tersangka menyampaikan kepada temannya, teman laki-lakinya. Namun demikian teman laki-lakinya kemudian mengatakan untuk menggugurkan dengan dalih tidak siap. Karena kebingungan dan tidak tahu bagaimana caranya, maka si tersangka kemudian berlarut waktunya sampai akhirnya tibalah saatnya kandungannya membesar dan dia melahirkan di rumah. Kini polisi sedang memburu kekasih pelaku yang identitasnya telah diketahui. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem melaporkan Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto ke Propam Mabes Polri Jakarta. Agus dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi penambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan membawa sejumlah barang bukti, sejumlah orang yang menamakan dirinya Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem mendatangi gedung pelayanan pengaduan masyarakat terintegritas Propam Polri Jakarta Selatan. Mereka datang untuk melaporkan Kabarreskrim Komjen Pol Agus Andrianto atas dugaan penerimaan gratifikasi penambangan ilegal milik Ismail Bolong di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebelumnya di media sosial beredar video ex anggota Polri Ismail Bolong yang mengunggah terkait adanya penerimaan uang suap kepada Kabarreskrim Komjen Pol Agus Andrianto senilai 6 miliar rupiah. Video tersebut kemudian langsung diklarifikasi oleh yang bersangkutan bahwa pembuatan video berdasarkan adanya penekanan dari pejabat Polri. Bahwa berikan laporan dan juga mempertanyakan laporan hasil penyelidikan yang mereka sendiri lakukan. Nah, karena sampai hari ini kita tahu kenapa laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Propam Polri itu tidak ada tindak lanjutnya. Padahal dalam laporan Propam tersebut itu disampaikan bahwa telah cukup bukti adanya penyuapan atau penyerahan penerimaan uang koordinasi kepada Komjen Pol Agus Andrianto. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima pelimpahan berkas dari Polda Metro Jaya terkait kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Teddy Minahasa. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyansah, Kejati DKI sudah menerima berkas perkara Irjen Teddy Minahasa sejak 4 November lalu. Setelah berkas perkara diterima, jaksa memiliki waktu maksimal 14 hari untuk meneliti berkas tersebut sebelum dinyatakan lengkap atau perlu adanya perbaikan. Sementara untuk 6 tersangka lainnya, jaksa juga sudah menerima berkas perkara pada 27 Oktober yang lalu dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran narkoba yang juga melibatkan 4 oknum anggota Polri.
Berkas perkara sudah kita terima, kami terima dari penyidik Polda Metro Jaya itu pada tanggal 4 November 2022 bertepatan pada hari Jumat kemarin. Kemudian setelah berkas perkara diterima, jaksa peneliti atau jaksa P16 memiliki waktu maksimum 14 hari untuk meneliti berkas perkara tersebut dan juga memberikan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap ataupun masih ada hal-hal petunjuk yang harus bisa dipenuhi oleh penyidik itu sendiri. Kobaran api terus membesar dan menghanguskan belasan kios di Pasar Maridan, Kabupaten Penajam, Pasar Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asran Syadi usai jeda. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Memasuki hari ke-7 banjir yang melanda 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh belum ada tanda-tanda akan surut. Sementara puluhan rumah warga di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin petang terendam banjir hingga 1 meter lantaran debit air sungai Cihaur meluap. Penduduk di Kampung Marga Jaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat hanya bisa pasrah. Rumah yang ditempatinya kebanjiran setinggi hampir 1 meter akibat sungai Cihaur meluap. Luapan air yang datang begitu cepat membuat warga tak sempat menyelamatkan harta bendanya. Luapan sungai Cihaur ini terjadi lantaran tak mampu menampung curah hujan yang tinggi selama sekitar 2 jam. Kondisi ini diperparah dengan rumah-rumah warga yang umumnya berada di bantaran sungai. Sebagian warga pun terpaksa harus menerobos genangan banjir untuk tetap masuk maupun keluar permukiman. Sementara itu, hari ke-7 banjir menerjang 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Tak hanya berdampak pada permukiman warga, namun juga lebih dari 120 sekolah ikut terendam air. Akibatnya kegiatan belajar mengajar diliburkan sejak sepekan lalu. Salah satu sekolah terparah akibat terdampak banjir adalah SMP Negeri 1 Kejuruan Muda yang tergenang banjir setinggi hingga 1 meter. Kegiatan belajar ribuan siswa terpaksa diliburkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyarankan agar siswa tetap belajar di rumah atau di posko pengungsian dengan bimbingan guru. Tidak tahu, tak ikut dia. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kondisi banjir yang merendam ribuan rumah warga sudah mulai surut. Ketinggian banjir yang sebelumnya 1 meter sudah menurun di angka 30 hingga 40 cm. Data BPBD juga menyebutkan jumlah warga terdampak banjir juga berkurang dari sebelumnya 1.700 kepala keluarga hingga Senin sore menjadi 1.400 kepala keluarga. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan luapan sungai Batang Serangan. Upaya tim SAR gabungan mencari korban tenggelam di pantai Jungwok, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta di hari kedua akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tak jauh dari lokasi korban hanyut. Upaya pencarian tubuh wisatawan lokal bernama Dimas Ismoyo Nugroho, 23 tahun di pantai Jungwok, Giri Subo, Gunung Kidul akhirnya membuahkan hasil di hari kedua. Warga Jeragung Joko Tirto Berbah Sleman itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa berjarak 200 meter dari bibir pantai atau tak jauh dari lokasi kecelakaan awal terjadi. Sementara tidak ada, sama sekali tidak ada kendala. Air juga landai, angin juga landai, terus tempat ketemunya korban juga termasuk di tempat-tempat yang mudah untuk kami jangkau. Sebelumnya korban berwisata ke pantai itu bersama rombongan hari Minggu siang. Beberapa saat kemudian korban memisahkan diri dan bermain di atas bebatuan di sisi barat pantai. Petugas penjaga pantai sempat mengimbau korban untuk tidak berjalan ke balik bebatuan. Namun karena jarak terlalu jauh diduga korban tidak mendengar. Rekannya yang mendengar imbauan petugas pun segera menyusul korban, namun sesampainya di balik bebatuan, korban terlihat sudah tercebur ke laut dan terbawa arus ke tengah. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Wonosari untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Gandung Jatmiko melaporkan dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Seorang mahasiswa yang dilaporkan tenggelam saat memancing ikan di pantai Batu Nona, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur akhirnya ditemukan. Namun malang, korban didapati dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR Senin siang berhasil menemukan jasad Yohanes Lelo Bora yang dilaporkan tenggelam saat memancing di pantai Batu Nona, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Minggu sore pemuda itu pergi memancing bersama temannya. Ia diduga terseret arus air pasang.
Teman korban berhasil menyelamatkan diri, nahas Yohanes hilang terbawa arus. Jenazah korban dibawa ke kampung halamannya di Pulau Sumba untuk dimakamkan. Kobaran api menghanguskan pasar Maridan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Para pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan saat api mulai membesar. Dalam video milik seorang warga terlihat kobaran api terus membesar dan menghanguskan belasan kios di Pasar Maridan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Senin siang. Bangunan pasar yang terbuat dari kayu menyebabkan api cepat meluas. Para pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Pos Damkar Maridan menurunkan belasan mobil pemadam ke lokasi kebakaran, namun jalan yang sempit menyulitkan upaya pemadaman. Hari ini tanggal 7 November jadi kebakaran di pasar kilometer 5 Ici, Maridan. Diperkirakan saat ini masih perkiraan sekitar 17 kios yang terbakar. Sementara yang membantu pemadaman selain Damkar Maridan, ada damkar dari Sepaku, damkar dari Petung, damkar dari Sotek. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan korban jiwa dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kemenkes memastikan sejak 2 November tidak ada penambahan kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Sementara di Bareskrim Mabes Polri mengamankan barang bukti sirup yang mengakibatkan balita berusia 10 bulan meninggal dunia di Jalan Haji Selong Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah petugas Bareskrim Mabes Polri Senin sore yang mendatangi rumah balita berusia 10 bulan di Jalan Haji Selong Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain menanyakan kronologis kematian korban akibat gagal ginjal akut kepada orang tua korban, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sirup paracetamol sirup. Sirup ini diduga mengandung zat berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol sebagai pelarut paracetamol pada obat sirup. Selain ke rumah korban, polisi juga mendatangi puskesmas tempat korban mendapati obat sirup yang sempat dikonsumsi korban sebelum akhirnya meninggal dunia pada 19 September lalu. Sisa pemakaian, Pak. Udah dipakai, jadi dibuang. Dibuang, Mas. Dikasih obat itu. Puskesmas minum obat ini. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril memastikan sejak 2 November tidak ada penambahan kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Hingga kini Kemenkes mencatat terdapat sebanyak 324 kasus gagal ginjal akut pada anak, 28 pasien masih perawatan, 194 meninggal dunia dan 104 pasien sembuh. Penurunan kasus gagal ginjal akut pada anak sejak adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang melarang tenaga kesehatan dan apotek untuk menggunakan obat sirup pada anak. Sejak tanggal 31 Oktober ya, karena gagal ginjal akut ya, ini berbeda dengan gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal kronis sudah terjadi kerusakan ginjal yang lama ya, kerusakan ginjal yang lama sehingga tidak bisa pulih 100%. Tapi kalau gagal ginjal karena akut ini, apalagi karena intoksikasi, begitu racunnya intoksikasi hilang, insya Allah sembuh. Konser musik dangdut dalam rangka Festival Nelayan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Senin sore diwarnai aksi tawuran antar penonton. Salah satu pemuda yang diduga pemicu tawuran langsung diamankan petugas. Wah guys, aksi tawuran ini terjadi di konser musik dangdut di Pelabuhan Desa Karangagung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Senin sore. Aksi tawuran dipicu gesekan antar penonton di dalam dan luar pagar area joget pengunjung. Minimnya petugas pengamanan konser dangdut dalam rangka sedekah laut ini tidak mampu menghalau ribuan penonton yang datang dari berbagai daerah. Tawuran pun terjadi dan petugas kesulitan menghentikannya. Panitia mengamankan seorang pemuda yang diduga sebagai pemicu aksi tawuran dan membawanya menggunakan truk Sabara Polres Tuban. Menurut panitia, orang ini diduga sebagai pemicu kerusuhan dari luar ya. Untuk menghindari kericuhan berlanjut, pemuda asal Kecamatan Kalor, Kabupaten Bojonegoro ini diamankan petugas ke Polres Tuban. Selain itu, pihak keamanan juga mengumpulkan panitia penyelenggara atas terjadinya insiden ini. Safari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Warga menyerbu penjualan sembako murah di sejumlah daerah. Meski sudah mendapatkan kupon, namun aksi saling dorong masih saja terjadi.
Tak sabar segera mendapatkan sembako dengan harga murah, ratusan warga Purbalingga, Jawa Tengah berdesakan di lapangan desa Candinata, Kecamatan Bumisari, Senin siang. Bahkan mereka terlibat aksi saling dorong. Penjualan sembako murah ini digelar oleh bagian program pengenalan UMKM Desa Pemkab Purbalingga. Untuk satu paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan mie instan dijual Rp25.000 atau lebih dari harga di pasaran yang mencapai Rp75.000. Sebelumnya, panitia telah membagikan kupon dengan memprioritaskan warga kurang mampu. Hal serupa juga terlihat di halaman kantor Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Warga rela mengantre dan saling berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah berupa beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula 1 kg, serta 1 teh bungkus. Sebelumnya, warga menukarkan kupon dengan uang sebesar Rp25.000 dan diberikan kepada warga kurang mampu melalui kelurahan masing-masing. Dalam operasi pasar kali ini, Pemkot Solo menyiapkan 15.367 paket sembako. Pasar murah juga digelar di Jalan Ki Muara Ogan, Kertapati, Palembang. Ratusan warga mendatangi pasar murah untuk mendapatkan beras seberat 10 kg dengan harga Rp50.000. Pada operasi pasar kali ini, pemerintah menyiapkan 500 karung beras. Kegiatan itu bertujuan untuk membantu warga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain di Kertapati, Palembang, operasi pasar juga digelar di beberapa wilayah di kota Palembang. Terbawa derasnya banjir bandang, 7 unit mobil hanyut ke Sungai Beringin, Semarang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya Sujita Pariwara. Mas Fajar, tolong dievakuasi mas, mobil mas, pinter neng Beringin. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syadi. Banjir bandang yang melanda perumahan Wahyu Utomo, Semarang, Jawa Tengah membuat tembok sejumlah rumah warga jebol. Tidak hanya itu, derasnya arus air juga menghanyutkan 7 unit mobil ke sungai. Mas Fajar, tolong dievakuasi mas, mobil mas, pinter neng Beringin. Beginilah proses evakuasi 7 unit mobil menggunakan eskavator di Sungai Beringin, Semarang, Jawa Tengah, Senin sore. Sejumlah mobil itu terbawa derasnya banjir bandang pada Minggu malam saat terparkir di depan rumah dan jalan umum. Selain menghanyutkan kendaraan, banjir bandang juga menyebabkan jebolnya tembok sejumlah rumah warga di perumahan Wahyu Utomo, Ngalian, Kota Semarang. Meski bukan kali pertama terjadi, namun banjir kali ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Tiba-tiba. Istilahnya nggak ada. Pelan-pelan kan saya lihatin terus. Jadi saya lihat terus kondisi air itu, Pak. Masih jauh, masih dalam. Nggak ngira kalau banjir itu. Lalu saya masuk ke kamar lagi, keluar lagi udah buat datang tiba-tiba airnya itu. Diperkirakan sekitar 70 kepala keluarga terdampak banjir. Hingga Senin petang kegiatan pembersihan lumpur akibat banjir masih dilakukan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Seorang warga tewas karena terjebak di dalam rumah yang roboh tertimpa longsor di kawasan Silo, Jember, Jawa Timur. Evakuasi korban berusia 60 tahun dari timbunan reruntuhan berlangsung dramatis. Warga berjibaku untuk mengangkat jasad korban dari kedalaman tanah bercampur reruntuhan bangunan rumah di kawasan Desa Sidomulyo, Sulo, Jember, Jawa Timur, Senin sore. Wanita lanjut usia berusia 60 tahun ini meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan tanah dan bangunan menyusul bencana tanah longsor yang menerjang 4 rumah warga di kawasan Tanah Manis. Diduga korban tak kuasa menyelamatkan diri saat bencana datang. Bencana akibat tingginya curah hujan juga sempat memicu kepanikan warga setempat seperti tampak dalam rekaman video amatir. Sejumlah warga berlarian untuk menyelamatkan diri dari luapan air berarus deras yang menggurus rumah-rumah mereka. Tim SAR gabungan pun kesulitan untuk menembus tempat kejadian karena akses jalan terputus.
Semua peralatan sudah kita siapkan, namun akses ke sana masih tertutup dan kendaraan roda 4, roda 2 pun juga sulit untuk bisa dijangkau ke sana. Ini sebentar lagi alat berat dari PU akan datang. Kita coba untuk bisa menembus sampai ke lokasi. Tim gabungan terus berjibaku untuk membersihkan jalan desa yang tertimbun longsor, diantaranya dengan pengerahan alat berat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Salah seorang korban tragedi Kanjuruhan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabhara kembali ke rumahnya. Pihak rumah sakit pun terus mengunjungi pasien untuk memantau perkembangan kesehatan korban menyusul adanya pembengkakan otak yang butuh waktu pemulihan yang lama. Petugas Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabhara Porong mengunjungi rumah korban tragedi Kanjuruhan di Desa Kesambi Porong. Tidak saja memeriksa kesehatan, mereka juga memberikan bantuan uang, obat, dan sembako untuk pasien. Kendati kondisinya membaik, lelaki ini masih menjalani pemulihan lama menyusul adanya pembengkakan di bagian otak. Rumah Sakit Bayangkara akan merutinkan pemeriksaan kesehatan korban. Bahkan pihaknya akan mendatangkan dokter ahli syaraf untuk memantau kondisi pasien. Pada saat kami periksa, memang keadaannya sudah cukup membaik. Untuk tanda vitalnya cukup baik, kemudian memori dan respon-respon tubuh otot juga sudah mulai bisa melakukan. Dipersembahkan oleh Piala Dunia 2022 Qatar digadang-gadang pihak penyelenggara menjadi gelaran pesta sepak bola teraman di dunia. Nah, ini Qatar melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk mengerahkan pasukan pengamanan guna mengawal berlangsungnya turnamen olahraga internasional tersebut. Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung 20 November hingga 18 Desember mendatang. Berbagai persiapan dilakukan penyelenggara termasuk sistem keamanan. Pihak penyelenggara menyiapkan berbagai upaya pengamanan, termasuk menangkal aksi terorisme, holiganisme, atau supporter yang membuat onar, serta pembatasan konsumsi minuman alkohol bagi pendukung sepak bola. Bahkan beberapa negara seperti Turki, Pakistan, serta Prancis akan mengirimkan ratusan hingga ribuan personel pengamanan untuk membantu pemerintah Qatar. Sementara penyelenggara Piala Dunia akan membuat pusat koordinasi keamanan internasional yang akan diisi personil dari Qatar dan sejumlah negara. Name of the program now is IPCC, International Police Coordination Center. And basically this is not a foreign concept. Many major events house a central sort of place where you have international policing units in the same place, working together, coordinating together, because obviously you have fans from all over the world that are going to be descending on Qatar during the World Cup. And it makes sense to have policing units, especially from those countries where fans will be coming here. Terlepas dari undang-undang anti minuman alkohol di Qatar, pemerintah setempat telah membuat aturan pembatasan konsumsi minuman alkohol khusus bagi supporter Piala Dunia nanti. Di antaranya adalah batasan waktu konsumsi yang hanya 19 jam sehari di tempat-tempat tertentu. It's available now, obviously, in Qatar also in licensed premises, and that will continue. Some of the additional fan zones and fan activities, it's also available. The FIFA Fan Festival, for example, and also at the stadium. Piala Dunia 2022 Qatar akan menjadi perhelatan olahraga terbesar yang dihadiri sekitar 1,3 juta pendukung sepak bola dari berbagai penjuru dunia. Di sebagian besar Piala Dunia, logistik menjadi tantangan besar bagi panitia dan juga peserta. Namun beda hal dengan Qatar yang punya fasilitas terbaik dan siap menyuguhkan Piala Dunia terbaik yang pernah ada. Luasnya negara penyelenggara Piala Dunia kerap menjadi tantangan khusus bagi panitia maupun negara peserta. Ada kamar hotel yang harus dipesan, fasilitas latihan yang harus diatur, dan rencana perjalanan yang harus rapi. Di dua gelaran Piala Dunia sebelumnya, yaitu di Rusia dan Brasil, hal tersebut kerap menjadi masalah, apalagi kualitas infrastruktur yang tidak merata. Piala Dunia Qatar 2022 tidak demikian. Dengan luas yang terbilang kecil, para tim peserta tidak akan kesulitan untuk transit di negara teluk ini.
Selain itu, semua fasilitas latihan yang dibuat dari nol berstandar kelas dunia. Adapun di beberapa penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya, fasilitas yang di bawah standar dituding menjadi penyebab peserta tidak tampil optimal. Secara total ada 40 lapangan yang dibangun. Semuanya memiliki rumput yang sama dengan yang digunakan di stadion. Setelah turnamen Piala Dunia, lapangan latihan akan diubah menjadi fasilitas olahraga untuk komunitas lokal Qatar sebagai program warisan Piala Dunia. Pertandingan Piala Dunia kerap menjadi ajang adu gengsi negara-negara bergengsi, termasuk yang terjadi di Piala Dunia 2006. Saat itu laga Belanda melawan Portugal jadi pertandingan terkeras di ajang Piala Dunia dengan melahirkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Pertemuan antara Belanda melawan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2006 tercatat dalam sejarah sebagai laga paling keras selama gelaran Piala Dunia. Wasit Valentin Ivanov asal Rusia harus mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah untuk kedua tim. Julukan Battle of Nuremberg pun disematkan pada pertandingan yang berjalan panas dengan tensi tinggi itu. Setelah Portugal mencetak gol lewat kaki Manish, tensi laga semakin meninggi. Ronaldo yang sering menjadi incaran pemain Belanda bahkan tak bisa melanjutkan permainan dan harus diganti karena dilanggar keras. Banyaknya kartu kuning berimbas pada kartu merah yang dikeluarkan dari saku wasit. Pemain pertama yang harus keluar adalah Costinha di menit 45. Ketegangan membuat kedua tim kerap berseteru di atas lapangan. 3 kartu merah diberikan wasit kepada Khalid Bolah Rose, Deco, dan Giovanni Van Bronckhorst. Melimpahnya kartu berbanding terbalik dengan minimnya gol yang tercipta. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Portugal pun melangkah ke babak perempat final. Dipersembahkan oleh Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh bangsa karena berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Jokowi juga meraih penghargaan perdamaian internasional Al Hasan bin Ali Award yang diselenggarakan di Abu Dhabi Forum for Peace. Sekretaris Jenderal Abu Dhabi Forum for Peace ADFP Al-Mahfuz bin Sheikh Abdullah bin Aya di Istana Merdeka Senin pagi langsung mengantarkan plakat dan piagam penghargaan untuk Presiden Joko Widodo. Jokowi meraih penghargaan bergengsi dan luar biasa karena Presiden dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia. Bahkan Jokowi diharapkan segera menangani krisis pangan hingga energi di dunia, terutama di tengah ketidakpastian akibat perang Rusia-Ukraina. Ya, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh bangsa. Penganugerahan gelar pahlawan nasional berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin siang. Mereka dinilai berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mabes TNI melakukan apel gelar pasukan pengamanan VVIP KTT G20 di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Bali. 16 kepala negara dipastikan hadir dalam puncak KTT G20 tersebut. Apel gelar pasukan pengamanan KTT G20 berlangsung di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Bali. Secara keseluruhan, total personel gabungan TNI Polri dan institusi lainnya diterjunkan dalam pengamanan KTT G20 mencapai 18.030 orang. Mabes TNI menurunkan 14.000 lebih personel dalam pengamanan KTT G20 yang terbagi dalam sejumlah satgas, termasuk diantaranya Satgas VVIP yang akan mengawal setidaknya 16 kepala negara yang hadir. Menjelang puncak KTT G20, ratusan polisi disiagakan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Polres Jembrana mengerahkan 200 personel yang ditugaskan memeriksa orang, kendaraan, dan barang yang akan masuk ke Bali. Petugas yang bertugas di pos 2 Pelabuhan Gilimanuk juga dilengkapi dengan alat pendeteksi logam. Kita simak
video launching info BMKG. Sementara untuk dukung pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperbarui aplikasi dengan luncurkan fitur baru Info BMKG G20. Fitur baru ini dilengkapi informasi cuaca dan bencana yang akurat, terutama di venue G20 dan hadir dalam 2 bahasa, yakni Inggris dan Indonesia. Manfaat aplikasi Info BMKG telah dirasakan di berbagai sektor seperti transport. Laporan tadi untuk kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini, pemirsa. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini jika corona hanya di video unduh aplikasi yang sekarang. Dan ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di bawah ini, pemirsa, atas nama Yayasan Budi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan pemirsa, ayo segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV analog mati, TV digital mulai. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Sari pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.